Bos, malam ini Ginger Ale terasa segar sekali, dan ada satu hal yang dari siang tadi terus berputar di kepala aku. Aku senang kamu datang lebih awal, lalu apa yang membuatmu penasaran malam ini? Aku membaca tentang serbuk plastik kecil yang bisa ada di udara dan minuman, dan katanya itu bisa masuk ke tubuh kita. Kamu sedang menyentuh topik tentang mikroplastik, partikel plastik yang ukurannya sangat kecil dan sulit dilihat mata. Aku membayangkan seperti debu halus, tapi katanya jumlahnya banyak sekali dan jujur aku agak cemas. Kecemasanmu wajar, tapi mari kita urai pelan, supaya kamu tahu mana yang perlu diwaspadai dan mana yang sebaiknya tidak dibesar-besarkan. Iya, aku butuh peta yang jelas karena informasinya terasa campur aduk. Baik, kita mulai dari definisi singkat. Mikroplastik itu pecahan plastik kecil dan nanoplastik itu yang lebih kecil lagi, dan keduanya bisa muncul dari barang sehari-hari. Kalau begitu sumbernya bisa dari mana saja, dan aku ingin tahu yang paling dekat di keseharian aku. Sumber yang umum itu pakaian berbahan sintetis, kemasan sekali pakai, serpihan ban di jalan, dan produk kecil seperti butiran kosmetik di beberapa tempat. Berarti tiap kali aku mencuci pakaian olahraga, serat halusnya bisa ikut terbawa air cucian. Betul, serat kecil bisa terlepas saat mesin berputar, lalu sebagian bisa tertangkap, dan sebagian bisa menerus ke saluran pembuangan. Aku jadi teringat rak penyimpanan dapur, ada botol plastik, ada gelas kaca, ada stainless, dan aku jadi bingung memilih yang aman. Untuk makanan dan minuman panas, pilihan yang aman itu kaca atau stainless, karena plastik tidak suka panas dan bisa melepas partikel lebih banyak. Kalau minuman dingin seperti Ginger Ale, berarti lebih tenang ya. Untuk minuman dingin kamu bisa lebih santai dan tetap perhatikan kebersihan wadah serta kebiasaan pakai ulang yang masuk akal. Lalu soal air minum, aku dengar ada penelitian tentang partikel kecil di air kemasan. Ada penelitian yang mencoba menghitung partikel sangat kecil dengan teknik optik baru, dan angka yang muncul bisa mengejutkan karena ukurannya nano. Mengapa angkanya bisa berbeda jauh antara satu laporan dan laporan lain, dan apakah alat hitungnya memang rumit? Benar, metode deteksi dan ukuran partikel sangat mempengaruhi angka, sehingga wajar jika ada variasi hasil antar penelitian. Jadi aku tidak perlu panik ketika mendengar angka tinggi, tapi tetap perlu bijak memilih kebiasaan. Itu sikap yang baik karena ilmu ini sedang berkembang dan kita harus memadukan kewaspadaan dengan akal sehat. Aku ingin tahu apakah partikel sekecil itu benar-benar bisa masuk ke tubuh. Bukti keberadaan partikel di tubuh sudah ditemukan oleh beberapa studi, seperti pada darah, jaringan paru, dan jaringan sensitif lain. Kalau ada, apakah artinya pasti memicu penyakit dalam waktu dekat? Tidak selalu begitu, karena menemukan partikel tidak sama dengan menetapkan sebab penyakit dan kita perlu data yang kuat untuk menyimpulkan risiko. Berarti posisi yang matang itu mengakui bukti kehadiran, namun tidak menuduh tanpa dasar dan sambil menjaga kebiasaan yang baik. Tepat sekali, itu cara berpikir yang menenangkan dan tetap bertanggung jawab terhadap kesehatan. Aku penasaran mengapa partikel kecil itu bisa lewat dari satu organ ke organ yang lain. Semakin kecil ukuran partikel, semakin mungkin ia bergerak menembus lapisan tertentu, dan bentuk permukaan partikel juga ikut menentukan interaksi dengan jaringan. Aku membayangkan tubuh seperti kota besar dengan banyak gerbang dan pos penjagaan, dan partikel kecil ini mencoba mencari celah. Perumpamaanmu bagus, ada gerbang yang ketat, ada rute yang lebih mudah, dan sistem imun kita seperti patroli yang mencoba mengenali yang asing. Kalau begitu, patutkah aku takut setiap kali pakai plastik, atau justru fokus pada kondisi tertentu saja? Fokus pada kondisi yang meningkatkan pelepasan partikel itu lebih masuk akal, terutama ketika ada panas, desekan kuat, dan waktu kontak yang lama. Dapur jadi tempat paling relevan, karena kita sering memanaskan makanan dan minuman. Benar, hindari memanaskan makanan dalam wadah plastik dan gunakan kaca atau stainless ketika perlu suhu tinggi.
Aku juga suka teh kantong, dan aku mendengar ada jenis kantong yang bisa melepas partikel, jadi aku harus bagaimana? Kamu bisa memilih teh Looseleaf atau kantong yang berbahan non-plastik, dan ini langkah sederhana yang tetap terasa nikmat. Untuk pakaian olahraga dan jaket hujan, apa ada trik praktis agar tidak melepas serat begitu banyak? Ada beberapa alat seperti filter mesin cuci dan tas khusus untuk menahan serat, dan beberapa studi menunjukkan penurunan pelepasan. Aku bisa membayangkan ritme laundry malam minggu yang lebih rapi, tambah satu kebiasaan baru dan rasanya cukup mudah. Kebiasaan kecil yang dilakukan rutin itu justru paling kuat pengaruhnya, karena tidak terasa berat dan tetap berjalan lama. Di luar rumah, polusi debu dan serpihan ban juga mengkhawatirkan, dan aku ingin tahu bagaimana cara melindungi diri. Di jalan raya kamu bisa mengurangi paparan dengan menutup jendela saat macet dan menjaga sirkulasi kabin yang bersih, dan di rumah kamu bisa rutin membersihkan debu halus. Aku senang karena langkahnya terasa realistis, bukan daftar panjang yang bikin lelah. Kita sedang mencari harmoni antara hidup modern dan kehati-hatian, dan bukan mencari kesempurnaan yang kaku. Apakah ada lembaga yang menilai risiko dengan cara damai dan tidak heboh? Ada lembaga kesehatan dunia dan jaringan peneliti yang menyusun penilaian risiko secara bertahap, dan mereka menekankan pentingnya data yang kuat sebelum membuat keputusan ekstrem. Jadi sikap yang sehat adalah menunggu bukti yang matang sambil bergerak dengan langkah sederhana yang aman. Itulah intinya, kita menutup celah yang terlihat sambil menunggu jawaban yang lebih presisi dari sains. Bagaimana dengan regulasi? Apakah ada arah kebijakan yang mendorong perbaikan di hulu? Ada kebijakan yang membatasi penambahan mikroplastik secara sengaja pada produk tertentu dan mendorong inovasi bahan serta desain yang lebih aman. Aku suka ketika perubahan dilakukan di pabrik dan desain produk karena efeknya luas dan tidak menyalahkan pengguna saja. Hulu yang lebih bersih akan menurunkan beban di hilir, dan pengguna tetap diberi ruang untuk membuat pilihan yang ramah. Aku ingin mengerti perbedaan antara bahaya dan risiko, karena dua kata itu sering dipakai bergantian. Bahaya adalah potensi efek yang merugikan, sedangkan risiko adalah peluang terjadinya efek pada tingkat paparan tertentu. Berarti kita perlu melihat seberapa sering kita terpapar, seberapa tinggi dosis, dan seberapa lama berlangsung. Benar, inilah mengapa kebiasaan kecil yang aman itu membuat risiko sehari-hari turun, meskipun bahaya sebagai konsep tetap ada. Aku ingin tahu bagaimana ilmuwan menghitung partikel yang sangat kecil, karena di kepala aku alatnya seperti mesin dari film fiksi. Para peneliti menggunakan mikroskop dan teknik spektral yang bisa mengenali sidik jari kimia plastik, dan untuk ukuran nano ada teknik optik canggih yang terus berkembang. Apakah bentuk partikel membuat perbedaan besar untuk tubuh? Bentuk seperti fragmen, serat, atau butiran mempengaruhi cara partikel bertemu jaringan karena sudut dan permukaan menentukan interaksi. Aku jadi bertanya tentang aditif dalam plastik, seperti pewarna atau bahan pelunak, dan apakah mereka ikut berperan? Aditif dapat ikut terbawa atau berpindah, namun efeknya bergantung pada jenis bahan, kondisi paparan, dan durasi kontak. Jadi bukan hanya partikel yang dihitung, tetapi juga apa yang menempel dan apa yang bisa lepas. Benar, dan inilah mengapa sainsnya rumit sekaligus menarik karena banyak variabel yang perlu ditimbang. Kalau aku ingin membuat daftar kebiasaan yang sederhana dan konsisten, apa saja 3 langkah pertama yang harus aku lakukan? Pertama, gunakan kaca atau stainless untuk minuman atau makanan panas. Kedua, kurangi pemanasan plastik di dapur. Dan ketiga, pasang filter atau tas laundry untuk pakaian sintetis. Aku akan menempelkan catatan kecil di dapur supaya tidak lupa, dan aku mulai dari gelas kaca untuk kopi pagi. Itu keputusan kecil yang kuat dan lama-lama menjadi identitas kebiasaan yang membuatmu lebih tenang. Untuk air minum, aku bisa memilih sumber yang jelas dan memakai botol ulang yang berkualitas. Kamu bisa begitu,
dan perhatikan kebersihan botol ulang agar tidak ada masalah lain yang lebih penting seperti kontaminasi mikrobiologis. Aku suka ketika prioritasnya jelas karena kadang orang sibuk mengejar hal kecil dan lupa hal pokok seperti kebersihan dan suhu penyajian. Prioritas membuat energi kita tidak pecah, sehingga langkah yang mudah tetap berjalan setiap hari. Aku juga ingin tahu cara mengatur ulang kebiasaan belanja, supaya tidak tergoda pilihan yang instan. Kamu bisa membawa tas belanja yang kuat, memilih produk isi ulang ketika tersedia, dan mengecek label bahan dengan mata yang tenang. Aku mendengar istilah sekali pakai yang menyenangkan di kasir, tapi ternyata biaya lingkungan dan kesehatannya tidak gratis. Biaya itu sering tersembunyi di belakang kenyamanan, dan pelan-pelan orang mulai melihat harga yang sebenarnya. Kalau suatu saat ilmu berkembang dan memberi kabar yang lebih jelas, apakah kebijakan publik akan mudah menyesuaikan? Kebijakan adalah negosiasi antara bukti industri dan kebutuhan masyarakat, sehingga perubahan membutuhkan waktu dan arah yang konsisten. Sambil menunggu, aku ingin tetap menjaga kegembiraan hidup karena kalau semuanya terasa ancaman aku jadi lelah. Kamu boleh tetap menikmati hal yang kamu suka dan hanya memindahkan beberapa kebiasaan ke versi yang lebih aman. Contohnya aku tetap minum ginger ale, tetapi aku pilih gelas kaca dingin yang kinclong, dan itu terasa elegan. Itu contoh yang indah, karena rasa nikmat dan kewaspadaan bisa hidup berdampingan tanpa drama. Aku juga penasaran dengan sisi sosial, karena tidak semua orang punya akses yang sama ke pilihan aman. Benar, keadilan lingkungan perlu dibicarakan karena solusi yang baik adalah yang bisa dijangkau banyak orang. Kalau ada sekolah yang ingin mengajarkan topik ini, materi apa yang paling mudah dipahami siswa? Mulai dari sains ukuran dan kebiasaan sehari-hari, lalu ajak siswa memetakan alur benda dari rumah ke lingkungan dan kembali ke tubuh manusia. Aku suka ketika sains menjadi peta kehidupan, bukan sekadar angka yang menakutkan. Sains yang baik membuatmu lebih bebas karena kamu tahu cara berjalan, bukan membuatmu membeku karena takut. Satu hal lagi, apakah ada tanda tubuh yang harus aku perhatikan jika paparan mikroplastik tinggi? Belum ada penanda klinis spesifik untuk paparan mikroplastik yang bisa dipakai sehari-hari, sehingga fokus tetap pada pencegahan umum dan gaya hidup bersih. Jadi bukan cek khusus yang mahal, melainkan kebersihan, suhu yang tepat, dan kebiasaan wadah yang cermat. Benar, dan konsultasi kesehatan tetap mengikuti panduan umum yang menilai gejala secara menyeluruh. Kadang aku melihat perdebatan keras di media sosial, sebagian menertawakan, sebagian ketakutan, dan aku bingung harus ikut yang mana. Kamu boleh tidak ikut kubu manapun, kamu cukup berpegang pada akal sehat dan kesabaran menunggu ilmu yang lebih lengkap. Aku ingin menutup malam ini dengan 3 kalimat pegangan yang mudah aku ingat. Pegangan pertama, jauhkan panas dari plastik untuk makanan dan minuman. Pegangan pertama sudah jelas dan aku akan memasang pengingat di dapur. Pegangan kedua, kelola serat tekstil dengan filter laundry atau tas penahan. Baik, aku akan mencobanya akhir pekan ini. Pegangan ketiga, kurangi sekali pakai dan pilih wadah yang tahan lama. Aku suka karena 3 pegangan itu tidak menggurui dan bisa langsung dicoba. Kamu akan merasakan ketenangan baru ketika kebiasaan kecil itu berubah menjadi rutinitas yang halus. Sebelum pulang aku ingin tahu bagaimana cara berbicara dengan teman tanpa membuat mereka merasa disalahkan. Ajak mereka dari hal yang menyenangkan, misalnya membuat minuman dingin di gelas kaca dan membandingkan rasa yang lebih bersih. Aku bisa mengatakan bahwa ini bukan tentang takut, ini tentang rasa yang lebih jernih dan dapur yang lebih rapi. Itu cara yang hangat dan biasanya cara hangat lebih tahan lama dari 1000 debat. Kalau suatu hari aku ingin mengurangi plastik sekali pakai di kantong, apa langkah pertama yang paling realistis? Mulai dari titik berkumpul seperti pantry, sediakan gelas kaca, botol ulang yang bagus, dan sebuah catatan kecil yang ramah.
Aku akan membuat catatan yang manis dan tidak menghakimi karena nada itu menentukan keberhasilan. Nada ramah adalah setengah dari solusi, dan sisanya adalah konsistensi dalam menyediakan opsi yang memudahkan. Aku ingin memastikan bahwa malam ini bukan sekadar info, melainkan perubahan kecil yang benar-benar terjadi besok pagi. Besok pagi kamu minum kopi di gelas kaca, kamu memindahkan makanan panas ke wadah yang tepat, dan kamu tersenyum karena tahu arahmu jelas. Aku tersenyum sekarang karena terasa masuk akal dan tidak berat, dan aku berterima kasih karena kamu sabar mendengarkan. Terima kasih juga karena kamu mau bertanya, dan pertanyaanmu membuat ruang ini terasa hidup. Sebelum kita tutup, adakah satu pesan singkat untuk orang yang duduk sendirian yang mungkin diam-diam juga penasaran seperti aku? Kesanku sederhana, jangan takut bertanya, dan jangan takut memulai dari hal kecil yang bisa kamu ulang setiap hari. Itu pesan yang cantik dan aku ingin menyimpannya di catatan ponselku. Kalau begitu malam ini kita sudah berjalan cukup jauh dan aku akan menyiapkan ginger ale dingin terakhir untukmu. Terima kasih bos, malam ini terasa ringan tetapi penuh isi, dan aku siap pulang dengan langkah yang lebih tenang. Selamat beristirahat, dan ingat 3 pegangan tadi agar hidupmu tetap nyaman. Selamat malam bos, dan terima kasih untuk semua cerita yang kamu bagi dengan penuh hati. Selamat malam, dan semoga besok kamu memulainya dengan senyum kecil yang konsisten. Sudah malam juga, aku pulang sekarang, tetapi aku baru sadar dompetku tertinggal di rumah, dan aku bingung harus bagaimana. Karena aku lupa membawa dompet, aku minta maaf dan aku bertanya dengan sangat sopan apakah kamu bisa mentraktir ginger aleku malam ini. Sebenarnya aku tahu kamu dari tadi duduk di sebelah dan mendengarkan kami dengan tenang, dan jika percakapan ini sedikit membantu, tolong pertimbangkan permintaanku ya. Terima kasih banyak kalau kamu berkenan, dan untuk dukungan Hanel kamu bisa gunakan kode QR di sudut kanan bawah atau tautan di deskripsi video. Jangan lupa klik lalu subscribe dan tinggalkan komentar agar kami makin semangat menghadirkan cerita yang bermanfaat. Di tautan deskripsi juga ada karya lain dari seri yang berbeda yang mungkin kamu suka untuk menemani malam yang panjang. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat beristirahat dan semoga harimu hangat.